Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang bagian-bagian busana. Bagian-bagian busana adalah bagian-bagian yang melengkapi busana. Bagian-bagian busana tersebut terdiri dari 1. Garis leher, kedua, kerah, ketiga, lengan, 4. Manset, 5. Saku, 6. Blus dan rok. Yang pertama, garis leher. Garis leher adalah bentuk busana yang terletak di sekitar leher atau biasanya disebut sebagai tanda garis leher. Bentuk dasar garis leher dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah garis leher bulat, garis leher persegi, dan garis leher V. Bisa diperhatikan pada gambar berikut ini variasi garis leher bulat. Ada Henley, Betty, dan lain-lain. Selanjutnya ada gambar variasi garis leher persegi. Bisa dilihat di sini berbagai macam dari garis leher persegi. Ada sweetheart, diamond, dan yang lainnya. Dan selanjutnya ada gambar dari variasi garis leher V. Variasi dari garis leher-leher ini membuat busana yang telah kita desain menjadi lebih unik, menarik, dan tidak membosankan. Yang kedua, kerah. Kerah merupakan penampilan dekoratif dan fungsional pada garis leher sebuah busana. Sebagai penampilan dekoratif, kerah merupakan bingkai wajah yang memberi nilai lebih, baik pada pakaian tersebut maupun pada si pemakai. Adapun fungsinya adalah menutupi kekurangan-kekurangan pada bentuk leher atau bahu si pemakai. Menurut letaknya di sekeliling leher, kerah dibagi menjadi 3 bentuk dasar kerah. Yang pertama adalah kerah rebah. Kerah rebah adalah kerah yang letaknya datar atau rebah di sekeliling leher dan hanya cukup untuk menutupi jahitan di leher. Bisa diperhatikan pada gambar yang ini. Kerah roll adalah kerah yang menggulung atau melipat di sekeliling leher dan lipatannya bisa sedang sampai tinggi. Yang ketiga ada kerah tegak. Kerah tegak adalah kerah yang berdiri tegak di sekitar leher tapi tidak menggulung atau membalik. Contohnya pada gambar yang ini yaitu kerah Shanghai. Ini adalah variasi dari kerah rebah. Bisa diperhatikan pada gambar yang ini. Nah, selanjutnya ada variasi dari kerah roll. Selanjutnya ada gambar dari variasi kerah tegak. Nah, dari variasi kerah yang sudah saya tampilkan, bisa menjadi referensi dalam mendesain busana. Nah, jadi nanti dalam mendesain busananya, enggak kerah-kerah yang itu mulu, bisa menggunakan kerah rebah, kerah Shanghai, kerah kemeja, atau kerah-kerah yang lainnya. Yang ketiga, lengan. Lengan adalah bagian busana yang menutupi semua atau sebagian lengan. Nah, berdasarkan panjangnya, lengan dapat digolongkan menjadi 5. Yang pertama ada cap sleeve, yaitu lengan yang panjangnya hanya sampai puncak lengan. Yang kedua ada short sleeve, yaitu lengan yang panjangnya hanya sampai pertengahan pangkal lengan. Yang ketiga elbow, yaitu lengan yang panjangnya hanya sampai siku. Yang keempat ada 3/4 length, yaitu lengan yang panjangnya 3/4 panjang tangan. Nah, udah pada pernah kan lihat busana yang lengannya 3/4? Nah, selanjutnya yang kelima ada waist, yaitu lengan yang panjangnya sampai mata lengan. Nah, untuk lengannya ini sering sekali ya kita jumpai di sekeliling kita, terutama wanita muslimah yang harus menggunakan busana yang menutupi aurat. Menurut bentuknya, lengan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, lengan terpasang. Yang kedua ada lengan setali.
Lengan yang terpasang adalah lengan yang secara konstruksi berdiri sendiri sehingga terdapat jahitan atau sambungan pada kerung lengan. Nah, berikut ini adalah gambar macam-macam lengan yang terpasang. Ada lengan balon, lengan draperi, lengan wing atau lengan sayap, dan yang lainnya. Lengan setali atau lengan yang menjadi satu dengan badan adalah lengan yang tidak terdapat potongan atau tanpa jahitan sambungan. Nah, gambar ini adalah macam-macam lengan setali. Ada lengan French, kimono, dan yang lainnya. Yang keempat ada manset. Lengan baju seharusnya cukup lebar pada bagian bawah atau mempunyai bukaan yang memudahkan masuknya lengan dan tangan. Nah, bisa diperhatikan nih pada kemejanya pasti terdapat manset. Manset adalah sepotong ban pada dasar lengan baju, bisa merupakan bagian dari lengan baju itu sendiri ataupun bagian terpisah yang dipasangkan pada lengan baju. Nah, gambar ini adalah macam-macam desain atau variasi manset. Bisa diperhatikan pada gambar ini ya. Yang kelima, saku. Saku adalah salah satu bagian dari busana. Biasanya disebut sebagai kantong kecil rata yang dijahitkan pada busana. Saku berfungsi untuk menyimpan sesuatu dan juga sebagai hiasan. Pemasangan saku dapat mempengaruhi penampilan busana secara keseluruhan. Misalnya, letak saku yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah, atau bahkan saku yang terlalu kecil sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Ada dua macam saku. Yang pertama, saku luar atau saku tempel. Yang kedua ada saku bobok atau juga disebut sebagai saku dalam. Yang pertama ada saku luar. Saku luar adalah saku yang dipasang di bagian luar pakaian dengan disetik pada bagian luar atau disetik pada bagian dalam saku. Saku tempel berupa selai kain yang dibentuk persegi, setengah lingkaran, atau variasi dari bentuk-bentuk lainnya dan dipasang melekat di atas pakaian. Nah, ini adalah gambar dari macam-macam saku luar. Ada yang berbentuk persegi, persegi lima, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua ada saku bobok. Saku bobok adalah saku yang terletak pada bagian dalam pakaian. Bagian luar hanya terlihat lubang atau kelapaknya saja. Ada 3 macam saku dalam. Yang pertama ada saku fast foil, yang kedua ada saku vest, dan saku clip. Nah, saku fast foil adalah saku yang pada bagian lubangnya diselesaikan dengan kumai serong atau bahan melebar. Nah, ini adalah contoh dari saku fast foil. Yang ini ya. Selanjutnya ada saku vest. Saku vest adalah saku dalam yang bagian lubangnya terdapat klip diarahkan ke atas dan dijahit pada sebelah kiri dan kanan klip. Yang ketiga ada saku klip, yaitu saku dalam yang pada bagian lubangnya terdapat klip yang diarahkan ke bawah. Nah, saku klip ini biasanya kita temui pada celana pria. Yang keenam ada blus dan kemeja. Blus dan kemeja merupakan sepotong pakaian yang menutup badan bagian atas. Blus dan kemeja biasanya mempunyai belahan di muka, tetapi ada juga yang tanpa belahan yang dimasukkan melalui kepala dan diberi hanya beberapa kancing. Daripada gambar ini bisa dilihat macam-macam dari blus dan kemeja. Ada blus dengan peplum, blus draperi, dan kemeja lengan panjang. Yang ketujuh ada rok. Rok adalah sepotong pakaian yang menutupi bagian bawah badan. Secara umum biasanya rok dimulai dari garis pinggang, terus ke pinggul dan melewati paha terbesar.
Berdasarkan siluet dan pelebaran bawah rok pada pengetahuan desain busana, macam-macam rok terdiri dari 6 rok. Yang pertama ada rok dari pola dasar. Menurut pola dasar rok, dapat dibuat rok dengan resleting di bagian sisi atau di bagian belakang. Yang kedua ada rok semi-span dan rok span. Yang ketiga ada rok pias. Rok pias ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada rok pias 2, 3, rok pias 4, rok pias 5, rok pias 8, dan pias banyak tergantung jumlah lembar yang ada pada rok tersebut. Yang keempat ada rok kerut. Rok kerut ini mempunyai kerut-kerut pada bagian pinggang. Yang kelima ada rok kembang atau rok lingkar. Rok kembang adalah rok yang bagian bawahnya diklok atau dikembangkan sehingga dikenal menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada rok kembang biasa, yang kedua ada rok kembang bentuk setengah lingkar, dan rok bentuk lingkar penuh. Yang keenam ada rok lipit. Rok lipit ialah rok yang mempunyai garis-garis lurus dari pinggang ke bawah. Rok lipit ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada rok lipit pipi atau lipit searah, yang kedua ada lipit hadap, yang ketiga ada lipit sungkup. Gambar ini adalah contoh dari rok lingkar. Pada bagian atas adalah contoh dari rok lingkar penuh. Pada bagian bawah adalah contoh dari rok 3/4 lingkar. Selanjutnya pada gambar ini merupakan contoh dari rok pola dasar. Nah, selanjutnya pada gambar yang ini adalah contoh dari rok span. Selanjutnya ada gambar dari rok pias. Nah, pada gambar sebelah ini adalah rok pias 8 dan sebelah sini rok pias 4. Pada gambar yang ini ada yang tahu nggak nih gambar rok apa? Nah, ini adalah contoh dari rok kerut. Bisa dilihat dari di sininya, pada pinggangnya berkerut ya, terdapat kerutan. Nah, untuk gambar yang terakhir ini adalah contoh dari gambar rok lipit searah. Nah, ini merupakan gambar dari macam-macam rok. Nah, rok ini desainnya sangat beragam. Tidak hanya yang lurus-lurus saja seperti rok A-line yang ini. Ada juga rok dengan draperi, rok berlayer, dan rok dengan ruffle. Pemaparan materi tentang bagian-bagian busana sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan sesi tanya jawab di grup WhatsApp. Bagi yang ingin bertanya mengenai materi bagian-bagian busana, bisa mengirimkan via chat di grup WhatsApp. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.